tadi kan ada pertanyaan mengenai kontribusi selama kampanye kan. Terus kalau dilihat dari video, ngajar segala macam, it's really interesting. Kalau Michael Simanipar lumayan in touch sama social issues dan beneran aktif di bidang itu. Cuma pertanyaannya saya pengen nanya, menurut Michael, what is actually a party in a politics? Apa itu partai dalam politik? Apa signifikansi dari partai dalam politik? Dan dari situ pengen tahu juga kenapa kalau dilihat sekarang partai di Indonesia itu lumayan apa ya? Semuanya berbasis Pancasila. What makes them different to each other? Thank you. That's a very good question. Yang berikutnya tadi di depan satu dan di belakang. Tadi Ibu juga dua-duanya ke tangan ya? Atau satu orang dulu? Oh dua-duanya. Habis ini ya? Silakan. Oke, nama saya Rania. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Jakarta. Yang saya mau tanyakan kepada Mike, Jakarta ini kayaknya is complicated ya. Jadi betul rasanya kalau misalnya nggak hanya 2 orang aja yang untuk membenahi kota Jakarta, tapi untuk keseluruhan masyarakat Jakarta juga harus ikut berperan serta. Nah, kalau misalnya Mike bakal terpilih nantinya ya untuk wilayah Jakarta, apa dulu nih yang akan Mike benahi? Ya terutama sempat ada berita ya mengenai pendidikan, kemarin sempat miris misalnya pelajar SMP yang seperti itu. Kira-kira di dunia pendidikan Jakarta seperti apa, Mike? Terima kasih. Silakan Bu. Oke, saya Eka. Selamat malam Mike dan rekan-rekan yang lain. Saya tertarik dengan sebuah kata idealisme yang tadi ditawarkan oleh Mike ya. Berbicara masa idealisme, ini adalah sebuah suatu krisis yang kemudian tercipta di masyarakat Indonesia saat ini untuk terhadap pemimpin-pemimpin kita saat ini. Ketika tadi Mike berbicara idealisme gitu ya, itu sebenarnya sudah pernah dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin yang lain ketika berada di posisi Anda saat ini. Ketika kampanye-kampanye berlangsung, maka idealisme yang mereka punya itulah yang kemudian jadikan modal mereka. Tapi kemudian ketika mereka sudah menang, mereka sudah terbaur ke dunia politik, maka idealisme itu seakan-akan hancur terkikis. Karena kita tidak berdiri sendiri. Nanti pun Mike ketika terbit tidak berdiri sendiri gitu kan. Ada di sisi kanan, kiri, depan, belakang yang kemudian bisa mendobrak idealisme yang Mike punya. Yang saya tanyakan adalah modal apa yang Mike punya untuk mempertahankan idealisme tersebut. Bagaimana kita bisa percaya jika nanti Anda terpilih, maka idealisme yang Anda sungsung saat ini itu bisa tetap dipertahankan nantinya. Oke, terima kasih. Terima kasih, kita udah ada 3, kita tutup dulu sesinya, baru nanti kita akan buka lagi. Pertama dari Saudari Rizky yang pertanyaannya seperti tesis di kelas politik 101 ini ya. Mari kita coba tes apakah Michael di Korea main-main atau betul-betul belajar ini. Mike, apa signifikansi partai dalam struktur politik? Jadi apa peranannya partai-partai dapat mainkan, apalagi di Indonesia ini nampaknya semuanya hampir mirip ya dalam sisi program dan policy-policy mereka. Silakan Mike. Baik, ini seperti kelas politik memang. Saya ingat dulu suka baca buku tentang partai politik, sejarah partai politik itu seperti apa. Tapi ya kita nggak perlu lah baca buku sejarahnya lagi, ntar jadi kuliah gitu kan. Buat saya sih partai dalam politik itu sangat penting. Mungkin pandangan saya berbeda dengan banyak anak muda lain di luar sana yang merasa partai politik itu justru racun di dalam politik. Di dalam pemerintahan, yang menggagalkan pemerintahan adalah partai politik. Kita perlu baca konstitusi kita lagi, undang-undang kita seperti apa. Bahwa pada kenyataannya partai politik adalah bagian dari konstitusi, bagian dari undang-undang. Kalau mau jadi caleg harus lewat partai. Kalau mau jadi presiden harus partai yang mengusung. Partai itu penting. Dan ini bukan hal yang negatif. Karena pada kenyataannya yang paling giat berinteraksi dengan masyarakat adalah partai salah satunya. Meskipun mereka mengincar suara. Tetapi itu cara di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka. Hanya sekarang partai didominasi oleh banyak orang yang mungkin memiliki tujuan untuk kepentingan pribadi. Tetapi saya melihat partai sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau kita lihat sejarahnya di Amerika dan di Inggris sendiri, dulu bisa ada partai politik karena banyak orang lahir di keluarga biasa-biasa aja nih, keluarga petani. Mau jadi anggota parlemen di Amerika. Mana bisa gitu kan. Punya modal apa, nggak punya apa-apa. Tapi dengan adanya sistem partai politik, sekumpulan orang berkumpul bersama, memperjuangkan suatu idealisme, dan ada sosok-sosok yang berjuang untuk idealisme tersebut, mereka bisa masuk, naik gitu, naik tingkat di partai politik. Karena partai politik itu harusnya dibangun dengan kepercayaan, suatu filosofi platform politik yang baik. Itu sebenarnya partai politik, harusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya di Indonesia harus diakui
seringkali orang susah melihat perbedaan partai politik. Kelihatannya cuma ada dua perbedaan, partai yang berbasis agama dan partai yang ya nasionalis tapi bilangnya religius juga. Ini sebenarnya saya melihat ini menjadi suatu masalah ke depannya. Karena pada akhirnya kalau tidak mengandalkan platform program, berarti partai politik mengandalkan figur. Dan sebenarnya saya tidak mengatakan semua figur itu jahat. Figur juga banyak yang baik, ada plus minusnya semuanya. Tapi kita mau supaya orang tuh percaya bukan figur, percaya kepada suatu standar pemimpin yang baik itu seperti apa, yang bersih, jujur, transparan dan profesional dalam melayani masyarakat. Dan juga mereka harus bisa membawa negara ini arahnya jelas kemana. Mau menjadi negara yang lebih merata ekonominya atau negara yang kapitalis, sosialis atau kapitalis. Jadi sudah jelas, nanti masyarakat harus tahu pilihannya yang mana. Partai politik menawarkan program, masyarakat yang memilih. Tapi partai politik itu sangat penting di dalam sistem politik dan bernegara. Pertanyaan kedua dari Mbak Tania ya. Jakarta itu rumit dan juga kita perlu semua masyarakat Jakarta untuk mengubah Jakarta. Apa yang akan saya benahi pertama? Sebenarnya ini pertanyaan lebih cocok ditanyakan ke calon gubernur. Karena yang menjalankan program kan eksekutif gitu. Ya gubernurnya udah kepilih lah, wakil gubernurnya juga udah kepilih. Mereka juga punya program banyak untuk membenahi Jakarta. KJS, KJP, transparansi anggaran, terus juga sekarang mau pakai e-budgeting ke depannya, mau bangun rusun ada 1000 dalam 5 tahun ke depan. Banyak program-program yang dilakukan eksekutif. Tapi saya memainkan peranan legislatif. Jadi kalau saya membantu membenahi Jakarta, mulainya dari mana? Ya mulainya dari transparansi, bukan dari sisi eksekutif, tapi dari segi legislatif. Misalkan, oke deh, kita udah tahu anggaran Jakarta sekarang terpampang di internet. Tapi kita masih nggak tahu tuh anggaran bisa muncul segitu, kenapa? Hasilnya, produknya transparan, prosesnya masih nggak jelas. Prosesnya masih belum transparan, dan proses ini di mana? Ya dari eksekutif masuk ke legislatif. Anggaran yang tadinya dipotong-potong di legislatif, DPRD, muncul lagi. Tidak transparan, jadi saya akan memulai dari transparansi di DPRD. Dan juga kita udah tahu rapatnya gubernur, wakil gubernur udah jelas. Kalau hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, itu rapatnya apa aja bisa dilihat di internet. Hasil rapatnya juga dilihat di YouTube bisa. Tapi kalau di DPRD, jangankan masyarakat biasa, saya pernah ke DPRD minta jadwal rapat, oh dari sekretaris dewan suruh saya ke komisi, suruh lagi ke partai. Saya yang kerja di balai kota aja susah dapat jadwalnya rapat-rapat DPRD, apalagi masyarakat biasa. Jadi transparansinya tidak ada, itu yang perlu kita dorong, supaya masyarakat tahu fungsi DPRD itu apa. Membuat undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Tapi mungkin yang paling penting sekarang masalah anggarannya. Jadi jangan sampai apa yang diperjuangkan DPRD itu berbeda dengan apa yang diperjuangkan masyarakat. Transparansinya harus jelas supaya DPRD bisa bertanggung jawab kepada masyarakat langsung. Pertanyaan ketiga, idealisme. Sudah sering dikeluarkan. Dan idealisme ini juga menyangkut caleg muda gitu ya, politisi muda. Saya ingat 5 tahun yang lalu ada iklan di TV, saya tidak mau sebut partai mana atau politisi-politisi yang mana, tapi mereka suka bilang bersih, muda, idealis gitu. Diulang-ulang terus. Dan kita akhirnya tahu pada kena KPK semua itu. Kita jadi bertanya kan, ini orang-orang yang dulu berjuang mengatakan idealis, bersih, transparan, profesional, tapi kok akhirnya ke KPK juga. Ya kita harus akui gitu. Kita harus akui memang banyak yang salah jalan. Tetapi saya memulai dari hal yang paling kecil. Mungkin mereka langsung terjun ke tempat yang anginnya sangat keras. Tapi saya akan membangun kredibilitas saya dari yang paling rendah. Kalau saya sampai gagal di yang tingkat paling rendah, ya jangan saya lanjut lagi. Ibaratnya, kalau kata Presiden Abraham Lincoln, berikanlah orang kekuasaan untuk melihat karakternya seperti apa. Saya nggak muluk-muluk langsung ke DPR, saya memulai dari DPRD, karena saya yakin di sana saya akan coba tunjukkan karakter saya, apakah saya akan lolos ujian atau enggak. Jujur aja, sebenarnya kita semua nggak pernah tahu kan, DPRD itu siapa aja anggotanya. DPRD itu ada atau enggak aja, banyak teman saya nggak tahu. Oh ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nggak ada yang tahu, tapi saya mau masuk dari sana, karena di sanalah saya akan membuktikan bahwa saya punya apa yang diperlukan oleh seorang yang idealis, tapi juga realistis. Saya di pemerintahan juga bukan orang baru hitungannya. Ya masih cukup baru, tapi saya sudah 2 tahun di politik. Dan saya rasa selama 2 tahun terakhir, apa yang saya lakukan ini masih konsisten. Tapi saya berada di eksekutif, membantu eksekutif. Sekarang saya mau pindah ke legislatif. Bukannya saya mau mendapatkan kekuasaan, saya sudah punya istilahnya ya. Tapi saya mau menggunakannya di badan yang lain, karena disitulah dimana orang-orang seperti yang masih idealis dibutuhkan.
Tapi kalau misalkan saya ketahuan tidak idealis lagi, ya sebenarnya saya cukup yakin tidak akan terjadi ya. Tapi di sana saya akan diuji. Saya hanya minta diberikan kesempatan, itu aja.